Sebenarnya ini cerita rahasia karena cerita pribadi ya. Dan ini mohon maaf ada Gus Fakih saudaraku, I love you. Saya harus cerita ini demi kepentingan publik gitu ya. Cerita ini kan relatif dalam tanda petik itu bisa dibilang Engkau ku hargai. Jadi Gus Fakih begitu berapi-api, begitu berani, begitu gigih dalam tanda petik membasmi klaim nasab Pak Alawi itu karena beliau itu diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini oleh karena ini beliau tidak sedikit pun takut dengan risiko apapun, karena bagi beliau Rasulullah SAW adalah segala-galanya, adalah tujuan hidupnya. Itu ya, paham ya? Beliau tidak ada rasa takut sedikit pun, berbicara lantang di mana-mana, membela Kiai Imad, Bagus Moki, saya, Kiai Sarip Rahmat dan lain-lain begitu luar biasa energinya, siap kemanapun, kapanpun. Itu ada sebabnya. Jadi sebenarnya ini cerita rahasia karena cerita pribadi ya. Dan ini mohon maaf ada Gus Fakih saudaraku, I love you. Saya harus cerita ini demi kepentingan publik gitu ya. Cerita ini kan relatif dalam tanda petik itu bisa dibilang apa itu halu atau bagaimana itu. Tapi ini perlu saya sampaikan karena banyak di antara publik kita itu perlu diberikan pengertian pengalaman spiritual seperti ini. Meskipun di kalangan akademisi mungkin tidak dianggap sebagai data itu ya. Gus Fakih Kanjeng Raden Tumenggung Wirohadiningrat. Siapa yang tidak kenal beliau bagi para pengamat, terutama khusus para pengamat diskursus mengenai hak nasab Habib Alawi. Beliau itu sangat luar biasa tegas, keras, dan menguasai topik persoalan dengan lengkap, baik dari sisi kitab nasab, dari sisi buku sejarah, dari sisi kajian sejarah, dari sisi perilaku budaya, dan bahkan dari sisi kajian hasil tes DNA. Mboten Mas, cuma kangen mawon. Mugi-mugi jenengan selalu dalam lindungan Allah dibanding kesehatan lahir batin. Lah kula nderek tanglet napa jenengan nate ditemoni mimpi Kanjeng Nabi diutus menegakkan masalah nasab nika Mas? Alhamdulillah, nggih, benar. Ada beberapa mimpi yang itu memang terkait dengan masalah penegakan nasab ini. Termasuk di tahun 2022 di malam Jumat bulan Ramadan itu saya mimpi di suatu setting Jawa zaman kuno. Waktu itu saya tanya ke orang-orang ada apa gitu. Mengadili nabi palsu. Nah, terus kemudian saya lihat memang ada orang yang memang diadili dan kemiskinan gitu loh, malu dia tidak pakai baju atas, telanjang dada gitu sedang diadili. Terus saya berjalan memutar rumah joglo besar itu tua ya kan, dan kemudian Rasulullah itu memakai ageman Nusantara, sarung, kopiah hitam, dan baju bukan safari, baju kayak Gus Baha itu loh, putih ya. Itu keluar dari balik hutan, terus datang, terus saya salaman. Orang pertama yang saya salaman, saya cium tangan kanannya, sementara tangan kiri saya itu memeluk pinggang beliau, terus mengiringi masuk ke kalangan itu. Saya tidak berani mengangkat muka saya berhadapan dengan manusia agung tersebut. Tapi saya sempat melihat wajahnya, dan sekilas saya melihat bahwa wajah beliau itu tegang. Artinya seperti orang menahan marah, ya kan. Di beberapa mimpi sebelumnya tidak seperti itu, Nah, kalau bisa ditafsiri itu wajar, karena Dzurriyyah yang asli di Nusantara itu mau dihinakan, dipalsukan, dibelokkan oleh orang-orang yang mengaku cucunya tapi ternyata palsu. Demikian. Dan sejak saat itu saya tidak punya rasa keraguan dan gentar untuk meluruskan hal ini. Maka assalamualaikum.
Napa sing jenengan aturaken leres. Terus terang Kak Mas, beberapa hari, minggu, bulan ini terus terang saya riyadhah, saya menanyakan langsung teng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Mbak Alawi itu memang keturunan panjenengan nopo tiang sanes. Ya dalam beberapa bulan saya baru dapat jawaban beberapa hari yang lalu. Semoga ini benar dan saya yakin bahwa kalau Rasulullah, mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai makhluk manapun. Dalam petunjuk saya bahwa memang Mbak Alawi itu bukan anak cucu Rasulullah. Dan saya sudah mendapatkan dan saya sudah bertemu Rasulullah di dalam riyadhah saya. Ternyata Mbak Alawi yang namanya Ubaidillah Abdullah itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan atau sanad dari Rasulullah. Itu orang lain dan itu 100% orang Yahudi. Jadi saya lebih yakin bahwa apa yang panjenengan perjuangkan itu kebenaran yang hakiki. Ya, nanti insya Allah kalau saya sudah sehat semuanya, sudah bisa, insya Allah saya akan ngiringi panjenengan. Untuk sementara saya hanya bisa berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi perjuangan panjenengan dan sederek kula panjenengan Terah Wali 9 dan keraton kesultanan yang ada di bumi Nusantara ini. Allah memberi pertolongan dan Allah akan memperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan saya mengaku-ngaku, tapi yang jelas turunan terah nasab kesultanan, keraton, nasab Wali 9 itu adalah betul-betul 100% anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur Hasani atau Al-Husaini.